Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Nisa Syafira dengan NPM A1E020004 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas 1B dengan dosen pengampu Ibu Aprina Devianti MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum saya di rumah saja. Yang ketiga yaitu saya akan memulai praktikum pada kali ini, yaitu praktikum di rumah saja yang memiliki judul teorema Torricelli pada tangki bocor. Adapun tujuan pada praktikum kali ini, yang pertama yaitu memiliki keterampilan melakukan percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang kedua yaitu memahami konsep tekanan hidrostatis. Yang ketiga yaitu membuktikan teorema Torricelli. Dan bahan yang saya gunakan pada praktikum kali ini, yang pertama yaitu air secukupnya. Yang kedua yaitu botol air minum 1,5 liter atau 1.500 ml, mereknya bebas. Yang kedua yaitu penggaris 1 buah, minimal panjangnya 30 cm. Selanjutnya yaitu spidol permanen merek bebas untuk menandai botol. Selanjutnya yaitu paku 1 buah untuk melubangi botol. Selanjutnya yaitu mancis 1 buah untuk memanaskan paku agar mudah. Selanjutnya itu lakban hitam secukupnya untuk menutupi lubang. Selanjutnya yaitu gunting 1 buah untuk menggunting lakban. Nah, saya akan memulai praktikum pada judul teorema Torricelli pada tangki bocor, yaitu yang pertama, letakkan penggaris di atas botol dengan tandai spidol dengan berukuran 10 cm, 20 dan 25 sehingga didapatkan yang sudah berukuran. Lalu lubangi dengan menggunakan ujung paku dengan dipanaskan terlebih dahulu pada ketinggian 10 cm dan 20 cm. Kita panaskan. Lalu kita lubangi pada ketinggian 10 cm dan 20 cm. Sudah dilubangi. Untuk lubang ini memiliki diameter 0,5 cm. Kemudian gunting lakban untuk menutupi lubang. Kemudian kita tutup pada lubang kedua, yaitu pada ketinggian 20 cm. Kita gunting lakban, kita tutupi lubang. Jadi seperti ini. Lalu kita tutupi lubang pada ketinggian 20 cm. Jadi seperti ini. Nah, lubang ditutup, kita masukkan air setinggi 25 cm. Sudah tinggi 25 cm. Kemudian letakkan penggaris di bawah botol seperti ini untuk mengukur. Lalu kita buka satu botol terlebih dahulu. Lalu kita buka lubang yang di 10 cm. Sehingga didapatkan hasil samping. Selanjutnya itu pada percobaan kedua, kita buka kembali. Sehingga dapatkan hasil. Selanjutnya pada percobaan ketiga. Kita buka kembali. Kita amati. Kemudian ini hasilnya. Sehingga pada tabel pengamatan 7.1 didapatkan hasil seperti ini. Pada tabel pengamatan 7.2 yaitu dari lubang yang 20 cm
percobaan yang kedua kita buka kembali. Didapatkan hasil. Selanjutnya pada percobaan ketiga kita buka kembali. Didapatkan hasil. Sehingga dari tabel 7.2 didapatkan hasil dari percobaan sebagai berikut. Hasil tabel pengamatan teorema Torricelli yang pertama yaitu delta X-nya sama dengan akar dari sigma X dikurang nilai rata-rata kuadrat dibagi N kali N kurang 1 sama dengan akar dari 52 dibagi 20 sama dengan akar 2,6 sama dengan 1,61. Sedangkan delta L-nya sama dengan delta X dibagi X atau nilai rata-rata dikali 100% sama dengan 1,61 dibagi 15 kali 100% sama dengan 10,73. Ketelitiannya yaitu 100% dikurang 10,33 sama dengan 09,27. Sedangkan tabel 7.2-nya yaitu delta X-nya bernilai akar dari 17,2 dibagi 20 sama dengan akar dari 0,86 sama dengan 0,92. Sedangkan delta L-nya sama dengan delta X dibagi nilai X rata-rata nilai rata-rata dikali 100% sama dengan 0,92 dibagi 94 dibagi 9,4 dikali 100% sama dengan 9,78. Sehingga ketelitiannya itu 100% dikurang 9,78 sama dengan 90,22. Untuk tekanan hidrostatis pada tabel 7.1, pH sama dengan P kali G kali H sama dengan 1000 dikali 100 dikali 0,15 sama dengan 1500 PA. Sedangkan tekanan hidrostatis untuk 7.2, tabel 7.2, pH sama dengan P kali G kali H sama dengan 1000 dikali 10 dikali 0,5 sama dengan 500 PA. Pada tabel 7.1 jarak pancarannya yaitu X sama dengan 2 akar dari H1 dikali H2 sama dengan 2 dikali akar 0,1 dikali 0,15 sama dengan 2 akar 0,015 sama dengan 2 kali 0,12 sama dengan 0,24 sama dengan 24 cm. Sedangkan pada tabel 27-nya yaitu X sama dengan 2 kali akar H1 kali H2 sama dengan 2 akar 0,2 dikali 0,05 sama dengan 0 sama dengan akar dari 2 dikali akar 0,01 sama dengan 2 kali 0,1 sehingga hasilnya 0,2 sama dengan 20 cm. Ketinggian permukaan airnya yaitu ketinggian permukaan air itu dikali ketinggian lubang. Baiklah, di sini saya akan memasuki pembahasan teorema Torricelli pada tangki bocor. Pertanyaan dari nomor 1 yaitu sebutkan besaran yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Besaran yang mempengaruhi tekanan hidrostatis yaitu yang pertama yaitu massa jenis zat cair dengan lambang ρ. Yang kedua yaitu kedalaman titik di dalam zat cair, lambangnya H. Yang ketiga yaitu percepatan gravitasi, lambangnya G. Yang kedua itu turunkan prinsip Bernoulli pada kejadian tangki bocor untuk memperoleh rumus teorema Torricelli. Untuk penurunan rumus ini didapatkan hasilnya yaitu P2 sama dengan ρ GH 2 ditambah setengah ρ V2 kuadrat sama dengan P1 ditambah 1/2 ρ GH1 ditambah ρ V1 kuadrat. P0 sama dengan ρ GH2 ditambah setengah ρ V2 kuadrat sama dengan P0 ditambah ρ GH1 ditambah 0, di mana setengah ρ V2 kuadrat sama dengan ρ G dalam kurung H1 dikurang H2. V2 kuadrat sama dengan GH, V2 kuadrat sama dengan akar GH. Akan saya lebih jelaskan lagi nanti di lampiran di akhir video akan saya tampilkan.
Yang ketiga yaitu mengapa hasil pengamatan jarak pancaran tidak tepat sama dengan hasil perhitungan menggunakan teorema Torricelli. Karena jarak pancaran diukur sejauh pancaran air, tetapi kalau menurut perhitungan Torricelli perkalian antara ketinggian lubang dan kedalaman air, jadi hasil akhirnya itu tidak sama. Dari hasil pengamatan yang sudah saya amati dapat disimpulkan bahwa jika semakin tinggi lubang pada botol H, maka semakin pendek pancaran airnya dan waktu yang dibutuhkan nanti juga sedikit dan sebaliknya. Jika semakin rendah lubang pada botol H, air yang memancar akan semakin panjang dan waktu yang dibutuhkan untuk berhenti juga semakin lama. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada judul Teorema Torricelli. Apabila ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini merupakan tabel pengamatan 7.1 dan tabel pengamatan 7.2. Kemudian ini merupakan ralat mutlak, ralat nisbi, serta ketelitian pada tabel 7.1 dan 7.2. Dan ini merupakan hasil dari tekanan hidrostatis untuk tabel pengamatan 7.1 dan 7.2 serta jarak pancaran dari tabel 7.1 dan 7.2. Kemudian ini merupakan grafik hubungan kedalaman dengan tekanan hidrostatis pada tabel pengamatan 7.1 dan 7.2. Yang kedua itu grafik hubungan antara jarak pancaran terukur dengan ketinggian lubang pada